kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Polling pemilihan presiden dan wakil presiden. Oh, pernah itu ya? Pernah. Dan yang menang ya Anies memang. Jadi memang angkanya tuh sampai 80%, yang lain cuma 4%. Jadi sekalian aja Ganjar Pranowo itu ditelanjangi sekaligus dipermalukan di depan umum biar terang benderang apa yang dianggap haram. Dan yang kita lakukan ini sebenarnya bohong-bohongan. Nggak ada skedul nih, bohong semua. Kalau kita baca literatur tentang partai politik, kenapa itu saja ada? Pertama, partai itu ada karena ingin merekrut orang untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan presiden. Nah, saya baru nemu nih sekarang ada partai politik yang mengharamkan kadernya bermimpi ingin jadi presiden. Siapa yang mengharamkan Ganjar jadi presiden? Belum ada, tidak ada perintah mengharamkan. Tetapi di PDI itu semua akan diseleksi. Ibu Mega nanti punya calon namanya Puan Maharani. Udah dong, itu aja yang kita tarung dong. Ya, pertarungkan dia dengan Prabowo masih mau maju, ya kan? Kalau kader partai itu dilarang jadi presiden, suruh ikut majlis taklim saja. Jelas tujuannya masuk surga dan berbuat baik. Berpartai itu sejak dia mendaftar, ikut pelatihan dan ambil kartu anggota, mimpi terindahnya adalah ingin jadi presiden. Dan kita tentu ingin mencalonkan orang register sebagai calon kita. Kalau dalam Amerika kan register. Trump itu meskipun kita anggap liberal gaya hidupnya, tapi dia adalah register Republikan. Makanya dia dicalonkan oleh Partai Republik setelah melalui konvensi internal. Jangan-jangan Ganjar memang sudah bikin tim sukses, bikin relawan, tim media, meng-hire lembaga konsultan. Mungkin ini yang perlu disemprit. Karena ketua umum belum memberikan apapun soal instruksi pencapresan. Mana ada orang ngumpul beda kepentingannya? Nggak ada. Mau Golkar rela membiarkan PAN besar, kemudian PAN membiarkan P3 besar dalam satu ceruk yang sama? Mustahil. Kita ini saling bohong. Ini ada seorang ketua umum partai diancam bisa diganti, lalu dia mengumpulkan partai-partai lain, ngomong ke presiden, Pak, saya udah ngumpulin tiket, Bapak nggak bisa ganti saya karena saya udah punya tiket juga buat Bapak. Dia dapat tiket dan dia lolos ke periode kedua atau putaran kedua, head to head sama siapapun calon presidennya. benar. Dia akan menang mirip-mirip angkanya seperti kemenangan dia di Jakarta. Sangat berhormat dengan orang tua, maka saya sangat menghormati orang tua, termasuk orang tua saya di partai. Nah, itu yang kita harus lihat nih. Soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui seakan buka peluang lengserkan Jokowi dari kursi presiden pada 2024 nanti. Ada sinyal Anies Baswedan gaet Jenderal TNI jadi wapres. Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi figur politik yang paling diminati berbagai partai politik. Meskipun belum punya kendaraan politik jelang Pilpres, Anies akan buka peluang lengserkan Jokowi dari kursi presiden pada 2024 nanti. Apalagi ada sinyal Anies Baswedan gaet Jenderal TNI jadi wapres. Jenderal TNI yang dimaksud adalah Panglima TNI Andika Perkasa. Baik Anies maupun Jenderal Andika Perkasa memiliki banyak kesamaan. Pertama, keduanya sama-sama masih mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan di institusinya masing-masing. Anies Baswedan aktif menjabat Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Jenderal Andika merupakan seorang Panglima TNI yang hingga kini masih aktif bertugas. Kemudian, kedua sosok ini pun sama-sama tidak memiliki latar belakang politik meskipun diusung Partai Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta. Anies bukanlah kader dari Partai Besutan Prabowo Subianto itu. Sedangkan Andika Perkasa jelas-jelas berasal dari kalangan militer. Persamaan terakhir, nama Anies dan Andika sama-sama dijunjung diusung Partai Nasdem sebagai kandidat Capres 2024.
Selain Partai Nasdem, nama kedua kerap terselip di antara kandidat lain yang diusung partai politik sebagai capres maupun cawapres. Terlebih jelang Pilpres 2024, keduanya pun sama-sama belum memiliki kendaraan politik. Jikalau kedua sosok ini diusung parpol sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024, bukan tidak mungkin keduanya bakal memenangkan kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan itu. Elektabilitas Anies Baswedan relatif stabil di papan atas berbagai lembaga survei nasional. Saingan Anies hanyalah kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Satu lembaga survei diantaranya Akar Rumput Strategi Konsulting menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan masih lebih baik daripada Prabowo Subianto meskipun kalah tipis dari Ganjar Pranowo di tempat teratas. Ganjar Pranowo memperoleh 22,12%, Anies Baswedan mencapai angka 15,92%, Prabowo mencapai 8,41%. Gubernur Jateng Ridwan Kamil, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berada di angka 4,90% dan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto mencapai 2,94%. Sedangkan Jenderal Andika Perkasa, kata pengamat pertahanan dan keamanan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Robi Sugara menunjukkan sinyal ke Pilpres 2024. Robi menilai kinerja Anies sebagai Panglima TNI terpengaruh kepentingan politik sejak diumumkan sebagai satu dari 3 kandidat Capres 2024 yang diusung Partai Nasdem. Robi menyebut ada 2 alasan kinerja Andika sebagai Panglima TNI berpotensi ganda dengan kepentingan politik pribadi. Pertama, pengumuman akhir pengusungan calon presiden secara definitif dari Partai Demokrat dari Nasdem kemungkinan akhir tahun ini. Lebih lanjut, Robi melihat beda sikap antara Andika dan Panglima TNI 2015 hingga 2017 Gatot Nurmantio. Gatot secara tegas ketika menjabat sebagai Panglima mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden selagi dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. Alasan kedua menurut Robi, ketika tidak ada sikap yang jelas oleh Andika, maka pekerjaannya sebagai Panglima TNI berpotensi menjadi tidak profesional. Secara regulasi, Robi mengatakan bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Andika dalam tindakannya ini, tetapi secara etika ini mencederai profesionalitas TNI di kemudian hari. Pakar politik dan hukum Universitas Nasional menilai ada keuntungan secara politis bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemberlakuan PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Anies, kata Saiful, merupakan sosok kepala daerah yang dikenal tidak benci kamera dan bekerja secara senyap. Secara perlahan-lahan Presiden Jokowi akan mulai sadar dengan kerja Anies dengan memutus rantai sebaran COVID-19. Kedekatan itu, kata dia, juga bisa membuka peluang bagi Jokowi untuk lebih condong ke Anies di Pilpres 2024 mendatang ketimbang calon-calon lainnya. Menurutnya, hubungan Anies dan Jokowi di Pilpres 2014 masih terjalin baik hingga saat ini. Pengamat politik Tony Rashid menilai ada 2 alasan Presiden Jokowi mendukung Gubernur DKI Jakarta di Pilpres 2024. Ia menganalisis terkait kunjungan Jokowi di sirkuit Formula E yang dianggap banyak pihak sebagai dukungan politik kepada Anies. Alasan pertama, menurutnya Anies rising star untuk Pilpres 2024. Dosen Fisip Universitas Indonesia Ade Armando menyayangkan sikap pegiat media sosial yang mengklaim seorang dokter, yakni Dr. Tifauzia Tiasub, yang mengecam kenapa Anies Baswedan tak mewajibkan putrinya Mutiara Anissa Baswedan mengenakan jilbab saat melangsungkan akad nikah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui seakan buka peluang lengserkan Jokowi dari kursi presiden pada 2024 nanti. Ada sinyal Anies Baswedan gaet Jenderal TNI jadi wapres. Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi figur politik yang paling diminati berbagai partai politik. Meskipun belum punya kendaraan politik jelang Pilpres, Anies akan buka peluang lengserkan Jokowi dari kursi presiden pada 2024 nanti. Apalagi ada sinyal Anies Baswedan gaet Jenderal TNI jadi wapres. Jenderal TNI yang dimaksud adalah Panglima TNI Andika Perkasa. Baik Anies maupun Jenderal Andika Perkasa memiliki banyak kesamaan. Pertama, keduanya sama-sama masih mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan di institusinya masing-masing. Anies Baswedan aktif menjabat Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Jenderal Andika merupakan seorang Panglima TNI yang hingga kini masih aktif bertugas. Kemudian, kedua sosok ini pun sama-sama tidak memiliki latar belakang politik meskipun diusung Partai Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta. Anies bukanlah kader dari partai besutan Prabowo Subianto itu. Sedangkan Andika Perkasa jelas-jelas berasal dari kalangan militer. Persamaan terakhir, nama Anies dan Andika sama-sama dijunjung diusung Partai Nasdem sebagai kandidat Capres 2024.
Selain Partai Nasdem, nama kedua kerap terselip di antara kandidat lain yang diusung partai politik sebagai capres maupun cawapres. Terlebih jelang Pilpres 2024, keduanya pun sama-sama belum memiliki kendaraan politik. Jikalau kedua sosok ini diusung parpol sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024, bukan tidak mungkin keduanya bakal memenangkan kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan itu.